Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika pembaruan hukum Islam atau syariah. Adapun poin-poinnya yaitu ijtihad, fatwa, qada, dan qanun. Jadi apa itu yang dimaksud dengan ijtihad? Apa itu fatwa? Kemudian apa itu yang dimaksud dengan qada dan qanun? Nanti turunannya ada istilah mujtahid, kemudian mufti, qadi, dan ulil amri. Baik. Yang pertama yaitu ijtihad. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad adalah suatu upaya atau usaha seseorang yang telah memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat tertentu untuk menetapkan hukum atau menghasilkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan. Nah, jadi upaya atau usaha seseorang tersebut. Nah, adapun orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Jadi mujtahid artinya adalah orang yang berijtihad atau orang yang berupaya atau orang yang berusaha dengan segenap tenaganya dan kemampuannya, dengan ilmunya. Tentu orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat kualifikasi sebagai seorang mujtahid untuk berijtihad. Jadi katakanlah seorang ulama yang berusaha atau berupaya untuk menetapkan suatu hukum. Itu adalah ijtihad, dan orang yang berijtihad disebut mujtahid. Kemudian ada namanya fatwa. Orang yang berfatwa atau yang memberikan fatwa namanya mufti, disebut mufti. Apa itu fatwa? Fatwa adalah ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan, baik itu yang ditanyakan oleh seseorang ataupun tidak ada yang menanyakannya. Jadi fatwa ini biasanya lebih sering diberikan terhadap suatu permasalahan yang belum ada hukumnya yang secara jelas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi ketetapan suatu hukum terhadap suatu permasalahan itu adalah fatwa. Nah, orang yang berfatwa, orang yang menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan itu disebut dengan mufti. Kemudian ada istilah qada. Qada ini berbeda dengan fatwa. Kalau fatwa ini lebih umum dan lebih luas sifatnya, boleh diikuti atau bisa diikuti atau ditaati, dan juga bisa atau boleh tidak diikuti. Nah, berbeda halnya dengan qada. Kalau qada itu wajib atau harus diikuti atau ditaati oleh semua pihak yang terkait. Jadi qada itu adalah hasil keputusan sidang dalam suatu pengadilan. Nah, jadi qada ini lebih khusus lagi, hasil keputusan atau ketetapan suatu hukum
terhadap suatu kasus permasalahan di dalam persidangan di pengadilan. Nah, mungkin kalau pernah kita bahas sebelumnya, dalam istilah di Indonesia, orang yang memberikan atau orang yang menetapkan keputusan di pengadilan itu di Indonesia biasa disebut dengan hakim. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas, kalau dalam istilah hukum Islam, hakim itu adalah Allah. Nah, orang yang menetapkan keputusan persidangan di pengadilan, sebenarnya dalam hukum Islam itu istilahnya qadhi. Nah, jadi qada itu adalah hasil keputusan sidangnya. Nah, orang yang menetapkan keputusan sidang pengadilan tersebut disebut dengan qadhi. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita kenal dengan hakim. Nah, dalam hukum Islam disebut dengan qadhi. Mungkin di sebagian daerah di Indonesia juga, terutama pada masa dahulu, itu sering orang menggunakan istilah kadi. Kadi. Ada khatib, ada imam, ada bilal, ada kadi. Mungkin sekarang sudah jarang orang menggunakan istilah kadi atau kadi dan agak kurang populer gitu. Kemudian ada lagi istilah qanun. Qanun ini adalah suatu hukum yang telah dijadikan suatu undang-undang atau suatu peraturan resmi dalam suatu negara. Istilahnya itu sudah dilegal formalkan atau sudah dipositifkan menjadi suatu undang-undang atau suatu peraturan. Nah, itu adalah qanun. Nah, siapa yang berhak menetapkan qanun atau mengeluarkan qanun? Yaitu adalah ulil amri, pemerintah. Ada berupa undang-undang, ada berupa peraturan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ijtihad itu adalah usaha dalam menetapkan hukum. Kemudian mujtahid itu orang yang berijtihad. Kemudian ada fatwa, yaitu ketetapan hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak mengikat. Boleh diikuti dan juga boleh tidak ditaati. Kemudian ada qada, yaitu keputusan sidang pengadilan yang wajib ditaati dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait. Orang yang menetapkan qada adalah qadhi. Kemudian qanun adalah undang-undang atau peraturan hukum positif negara. Yang mengeluarkannya adalah pemerintah atau ulil amri. Nah, jadi hal ini saling berkaitan. Semua proses ini adalah bisa dikatakan dengan ijtihad. Namun bidang-bidangnya tentu lebih khusus lagi atau turunan daripada ijtihad itu sendiri. Jadi ijtihad itu adalah mencakup semua, terdapat di dalam fatwa, terdapat dalam qada, dan juga terdapat dalam qanun. Makanya kemudian ijtihad ini ada tingkatan-tingkatannya, atau mujtahid, orang yang berijtihad itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada mujtahid mutlak misalnya, itu seperti imam-imam mazhab, misalnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, kemudian Imam Malik, mazhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Itu mujtahid mutlak yang dikategorikan sebagai tingkatan paling tinggi. Karena para mujtahid mutlak ini bukan hanya sekedar
menetapkan hukum, tapi juga sudah pendapat-pendapat ataupun ijtihad-ijtihadnya itu sudah menjadi suatu mazhab. Nah, mungkin kalau sekarang ada sebagian ulama mengatakan mungkin belum ada yang lagi yang menyamai level mujtahid mutlak sekelas imam mazhab ya, terdahulu. Walaupun di bawahnya itu ada tingkatan mujtahid di bawah mujtahid mutlak, yaitu dia bisa menetapkan suatu hukum atau menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber lainnya, namun tidak sampai pada level mujtahid mutlak. Artinya tidak sampai membentuk atau membuat suatu mazhab yang baru. Kemudian pada masa sekarang kebanyakan sebagian besar ulama-ulama itu berijtihad dan ataupun berfatwa itu secara kolektif atau ijtimai, secara jamaah. Misalnya di Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di Mesir ada Darul Ifta. Namun di sebagian negara-negara Islam yang lain itu ada juga yang ulamanya berfatwa atau berijtihad secara perorangan atau individu. Contoh di Arab Saudi misalnya seperti Syekh Utsaimin atau Syekh bin Baz ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dan kemudian ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya. Nah, itu mereka bisa berijtihad atau mengeluarkan fatwa secara individu. Namun mayoritas itu kebanyakan para ulama berijtihad secara kolektif karena hasilnya atau fatwa atau ijtihad yang dihasilkan lebih kuat, bahkan bisa menjadi rujukan ataupun digunakan dalam keputusan sidang pengadilan misalnya, ataupun bahkan dipositifkan menjadi undang-undang atau peraturan satu negara tersebut. Nah, kalau kita melihat alurnya, nah seperti ini. Jadi pada awalnya sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu hakim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan hadis Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman ataupun sumber hukum dalam hukum Islam. Kemudian para ulama yang kompeten dan memenuhi mereka berijtihad atau melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan ilmu ushul fiqh. Jadi menggunakan ilmu ushul fiqh, kemudian sehingga menghasilkan fikih yang berupa hukum, ketetapan hukum. Nah, makanya sebelum ada fikih pasti terlebih
Dahulu ada usul fikih. Kemudian setelah ditetapkan hukum fikih terhadap permasalahan tersebut, maka hasilnya dikatakan dengan fatwa. Fatwa ini belum mengikat, boleh diikuti dan bisa juga tidak diikuti. Namun kemudian jika fatwa tersebut digunakan dalam suatu pengadilan, sidang pengadilan, maka disebut dengan qadha dan dia mempunyai kekuatan hukum dan yang harus dipatuhi, ditaati ataupun wajib diikuti oleh pihak-pihak terkait. Jika fatwa tadi digunakan dalam keputusan pengadilan misalnya dan banyak permasalahan atau kasus yang serupa dengannya atau mirip atau terkait dengan hal tersebut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka hal ini perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, atau istilahnya dilegal formalkan atau dipositivisasi hukum dari hukum fikih tadi yang masih belum berkekuatan hukum positif di suatu negara, misalnya di Indonesia, masih hanya berkekuatan hukum agama saja atau hukum Islam saja. Jadi fikih itu berkaitan langsung dengan dosa dan pahala atau hukum halal haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kemudian dipositifkan oleh pemerintah menjadi qanun atau perundang-undangan, undang-undang atau peraturan. Nah, dan di sini wajib diikuti dan ditaati oleh segenap masyarakat dan rakyat suatu negara tersebut. Bisa kita ambil contoh, yaitu misalnya undang-undang perkawinan. Nah, ada hukum fikih yang ditetapkan misalnya tentang suatu pernikahan, hukum pernikahan dalam hukum fikih sah dan secara hukum agama atau hukum Islam terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, secara hukum agama itu dikatakan sudah sah. Misalnya ada wali, kemudian mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian ada saksi dan juga ada mahar, misalnya ada ijab kabul juga. Nah, itu sudah sah secara hukum agama Islam. Tapi belum sah atau belum diakui menurut hukum negara. Nah, karena hukum fikih tentang pernikahan tadi atau perkawinan sudah dipositifkan, sudah dilegal formalkan ke dalam perundang-undangan atau peraturan negara, maka pernikahan yang sah secara agama harus dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka barulah pernikahan tersebut sah secara hukum Islam, secara agama, dan juga sah atau diakui dalam hukum negara. Jadi hukum fikih atau hukum Islam tadi diperkuat oleh atau hukum negara, dijadikan hukum perundang-undangan atau peraturan hukum positif. Nah, maka kedudukannya menjadi lebih kuat dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Nah, jadi apabila ada pernikahan yang di luar atau yang tidak tercatatkan
di KUA itu walaupun sah secara agama tapi tidak diakui oleh negara. Nah, implikasinya apa? Akibatnya nanti jika ada sengketa, misalnya seperti perceraian ataupun hak asuh anak, kemudian perebutan harta warisan. Nah, itu apabila ada terjadi permasalahan seperti itu, tidak bisa dibawa ke pengadilan agama. Karena apa? Karena pernikahannya sendiri pada awalnya tidak tercatat, tidak diakui oleh negara. Nah, apabila pernikahannya diakui negara, terpenuhi secara undang-undang dan peraturan hukum positif negara tadi, maka apabila ada permasalahan-permasalahan seperti hal tersebut ya, sebelumnya, itu bisa dibawa ke atau diselesaikan di pengadilan agama. Begitu juga pengaruhnya kepada apabila nikah siri ya istilahnya, sah secara agama namun tidak diakui oleh hukum negara, itu akibatnya bisa berdampak kepada tidak bisa membuat kartu keluarga atau KK, kemudian apabila punya anak nanti tidak bisa membuat akta kelahiran anak, dan itu berpengaruh kepada pendidikannya untuk sekolah, susah jadinya, kemudian tidak bisa mendaftar sekolah pendidikannya, dan juga mungkin urusan perbankan dan lain sebagainya itu akan sulit, bahkan tidak bisa diurus karena semuanya berkaitan dengan hukum negara tadi. Nah, jadi hukum negara berupa perundang-undangan dan atau peraturan, maksudnya adalah untuk mengatur ketertiban dan kepentingan masyarakat luas atau penduduk rakyat satu negara. Jadi sekarang kita lihat sudah banyak hukum fikih ataupun hukum Islam yang sudah dipositifkan, sudah dilegal formalkan menjadi hukum negara. Seperti misalnya menjadi undang-undang atau perundang-undangan ataupun peraturan. Misalnya undang-undang tentang pernikahan tadi ya, kemudian juga undang-undang tentang zakat dan wakaf, kemudian juga ada undang-undang tentang ekonomi syariah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, hal ini tentu menjadi mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tetap, baik dari segi hukum Islam atau hukum agamanya dan juga dari hukum negaranya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Kita cukupkan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.